Baik, perkenalkan nama saya Claudia Sofia Atria dengan NIM 210219138 dari kelas C MHUKI. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang koperasi simpan pinjam. Pertama, kita akan membahas latar belakang koperasi di Indonesia. Pertama kali dikenalkan oleh R. Arya Wiryaatmaja di Purwokerto di Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang rentenir. Kegiatan R. Arya Wiryaatmaja kemudian dikembangkan oleh Dewolf van Westerhout yang merupakan asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika Dewolf pergi ke Eropa, ia mempelajari kerja Volksbank di Jerman. Setelah ia kembali ke Indonesia, ia mengembangkan koperasi simpan pinjam seperti yang telah dirintis oleh R. Arya Wiryaatmaja. Pengertian koperasi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pengertian koperasi menurut International Labour Organization atau ILO menyatakan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Pengertian koperasi simpan pinjam sendiri adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Asas koperasi adalah kekeluargaan menurut Undang-Undang Perkoperasian Pasal 3. Landasan koperasi sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat umum. Beberapa prinsip koperasi adalah kekeluargaan, kedua bertanggung jawab, ketiga demokrasi, keempat persamaan, kelima berkeadilan, dan terakhir kemandirian. Beberapa nilai-nilai koperasi seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengawasan oleh anggota secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, kemudian koperasi merupakan badan usaha otonom dan independen, kemudian pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan, serta memperkuat ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar. Modal sendiri didapatkan dari simpanan pokok, yang merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Sedangkan simpanan sukarela adalah modal sendiri. Ini didapatkan dari penyerahan sejumlah modal dari anggota koperasi atas kehendak anggota koperasi sendiri. Sedangkan modal dari luar didapatkan dari hibah, yaitu pemberian uang atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa sebagai modal usaha. Kemudian dari modal penyertaan yang merupakan modal pada koperasi yang berupa barang yang dapat dinilai dengan uang untuk menambah dan memperkuat pemodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usaha. Kemudian ada modal pinjaman yang berasal dari pinjaman anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Untuk pengolahan koperasi sendiri terdiri dari rapat anggota koperasi. Ini dilakukan dengan anggota koperasi menentukan waktu untuk saling menuangkan aspirasi, merundingkan kemajuan koperasi,
memutuskan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus maupun pengawas. Pengurus sendiri dipilih saat rapat anggota koperasi dan bertugas mengelola koperasi dan tanggung jawab penuh akan rapat selanjutnya. Beberapa unit yang berada di dalam kontrol pengurus koperasi, seperti unit usaha pelayanan umum, unit usaha pelayanan keluarga, unit usaha jatek dan rekanan, serta unit usaha simpan pinjam. Untuk pengawas koperasi sendiri bertugas mengawasi kinerja pengurus dan berhak untuk memperoleh setiap laporan pengurus koperasi. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota dilakukan secara musyawarah dan mufakat di antara anggotanya. Namun apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Dengan syarat setiap anggota memiliki hanya satu hak suara. Keuntungan dalam koperasi disebut selisih hasil usaha atau SHU. Ini terdiri dari jasa modal. Jasa modal ini merupakan bagian dari selisih hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka dan modal koperasi. Sedangkan jasa anggota ini disediakan untuk para anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi. Sekian dan terima kasih.